saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah mekanika bahan. Seperti pada soal untuk materi yang pertama yaitu tegangan dan pergangan. Di papan tulis ada soal suatu elemen terdefinisi diberi tegangan seperti pada gambar berikut: sigma YY, tau XY, dan sigma XX, di mana besarnya sigma YY itu adalah 150 kN dan besarnya sigma XX itu adalah 260 kN, serta besarnya tau XY itu adalah 75 kN. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu hitunglah nilai prinsipal stres atau tegangan utama dan tegangan maksimum beserta dengan sudut saat mencapai nilai tersebut. Dan pertanyaan yang kedua, gambarkan lingkaran normnya, skala disesuaikan sendiri. Tuliskan seberapa besar selisih hasil dari perhitungan dengan gambar. Mengapa bisa terjadi selisih tersebut? Baik, selanjutnya untuk penyelesaian nomor 1A, kita diminta untuk mencari besarnya tegangan utama atau prinsipal stres. Yang dimana untuk mencari tegangan utama di sumbu X itu kita menggunakan rumus sigma X-aksen, dimana rumusnya ialah sigma XX ditambah sigma YY per 2 ditambah 1/2 akar sigma XX dikurang sigma YY kuadrat ditambah 4 tau XY kuadrat. Di papan tulis kita bisa lihat hasil dari perhitungannya sebesar 298,005 kN. Begitu pula jika kita ingin mencari tegangan utama atau prinsipal stres di sumbu Y, kita menggunakan rumus sigma Y-aksen, di mana rumusnya ialah sigma XX ditambah sigma YY per 2 dikurang 1/2 akar sigma XX dikurang sigma YY kuadrat ditambah 4 tau XY kuadrat. Dan bisa kita lihat seperti di papan tulis, dari hasil perhitungan kita bisa mendapatkan hasil sebesar 111,995 kN. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencari besarnya tau max. Bisa kita lihat seperti di papan tulis. Untuk mencari besarnya tau max, itu rumus yang kita gunakan ialah plus minus 1/2 akar sigma XX dikurang sigma YY kuadrat ditambah 4 tau XY kuadrat. Dan bisa kita lihat juga di papan tulis hasil dari perhitungan yang kita dapatkan untuk besarnya nilai tau max ialah sebesar plus minus 93,005 kN. Selanjutnya kita ingin mencari besarnya sudut dari 2 θp. Nah, rumus yang saya gunakan untuk mencari besarnya sudut dari 2 θp ialah tan 2 θp sama dengan 2 tau XY per sigma XX dikurang sigma YY. Hasil dari tan 2 θp kita dapatkan sebesar 1,3636. Nah, karena yang ingin saya cari adalah 2 θp, maka rumus yang saya gunakan ialah tan inverse dari 1,3636. Besarnya sudut 2 θp ialah sebesar 53,75 derajat. Begitu pula selanjutnya, saya ingin mencari besarnya sudut 2 θ max. Maka di sini yang saya gunakan adalah rumus cos 2 θ max. 2 θ max itu rumusnya 2 tau XY per sigma XX dikurangi sigma YY kuadrat ditambah 4 tau XY kuadrat. Hasil dari cos 2 θ max di sini kita dapat ialah sebesar 0,8064. Karena yang saya ingin mencari adalah besarnya sudut 2 θ max, maka saya akan menggunakan rumus cos inverse dari 0,8064. Besarnya sudut 2 θ max ialah sebesar 36,25 derajat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan nomor 1B, di mana kita diminta untuk menggambarkan lingkaran Mohr. Sebelum kita menggambarkan lingkaran Mohr, pertama-tama lebih baik kita menentukan skala yang akan kita gunakan untuk menggambarkan lingkaran Mohr. Di sini saya menggunakan skala 1/10, yang dimana 1 cm di gambar saya sama dengan 10 kN. Nah, bisa kita lihat seperti gambar yang ada di nomor 1. Di gambar nomor 1 terdapat besar sigma YY sebesar 150 kN, tau XY sebesar 75 kN, dan sigma XX sebesar 260 kN. Artinya, jika saya ingin menggambarkan 260 kN, saya butuh sepanjang 26 cm untuk sumbu X. Karena sumbu X saya ialah sumbu sigma dan sumbu Y saya adalah sumbu tau. Saya membutuhkan 26 cm di sumbu X untuk mendapatkan sigma XX. Dan begitu juga, saya membutuhkan 15 cm untuk mendapatkan sigma YY. Selanjutnya, setelah saya menentukan ini, saya akan mencari nilai tengah dari sigma YY sampai ke sigma XX.
di mana nilai tengahnya itu saya tandakan sebagai P. Di nilai tengah ini saya mendapatkan nilainya sebesar 20,5 yang artinya itu setara dengan 205 kilonewton. Setelah kita menentukan nilai P, kita mendapatkan nilai P, maka kita harus membuat garis bantu atau garis putus-putus dari sigma xx atau sigma yang terbesar yang berada di sebelah kanan itu menuju ke kita membuat koordinat antara 260 atau sigma yang terbesar. Kita membuat koordinat dari sigma yang terbesar dengan tau xy-nya. Nah, makanya kita dapatlah di titik A ini. Titik A ini merupakan koordinat antara tau xx dan titik A ini merupakan koordinat antara sigma xx dan tau xy. Setelah kita mendapatkan titik koordinatnya, kita bisa menarik satu garis menuju ke titik tengah atau titik P yang kita sudah cari tadi. Setelah kita menarik garis ini, maka kita bisa menentukan. Bisa kita lihat seperti di gambar, ini merupakan sudut 2 theta P. Dan ini juga merupakan sudut 2 theta max. Di mana nilai dari 2 theta P itu sebesar 53 derajat. Itu kita bisa ukur menggunakan busur. Dan 2 theta max itu sebesar 36 derajat. Kita bisa ukur juga menggunakan busur. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan besar derajat dan mendapatkan titik koordinatnya, dari titik tengah ini kita tarik hingga ke paling atas. Nah, setelah kita mendapatkan titik koordinat yang tertinggi, nah baru kita tarik garis horizontal ke arah sumbu Y-nya. Dan di sini kita lihat, kita bisa ukur menggunakan penggaris dari titik 0 kita hingga ke sini itu berapa. Dan itu kita bisa dapat nilai dari tau max. Yang dimana saya dapat nilai tau max saya adalah 93 kilonewton. Setelah itu, yang selanjutnya yang kita lakukan ialah mengukur berapa panjang maksimal yang terjauh dan berapa yang terdekat ini. Kita bisa ukur menggunakan penggaris. Di sini saya mendapatkan maksimum saya dapatkan sebesar 29,8 yang artinya jika saya ubah ke dalam kilonewton 298 kilonewton. Begitu juga yang maksimum terdekatnya itu saya dapatkan 112 kilonewton, yang dimana maksimum terjauh itu merupakan sigma xx saya, x-aksen, dan maksimum terdekatnya itu merupakan sigma y-aksen. Setelah kita mendapatkan ini, kita bisa membandingkan dengan hasil perhitungan yang kita sudah dapatkan. Berdasarkan hasil perhitungan yang kita dapatkan tadi di nomor 1A, terdapat perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Dan juga umumnya untuk menggambar lingkaran Moore ini kita memiliki toleransi sebesar 1 kilonewton, yang artinya jika di perhitungan kita mendapatkan, sebagai contoh, di perhitungan untuk nilai tau max itu kita mendapatkan nilainya sebesar 93,005. Dan dari hasil gambar lingkaran Moore kita mendapatkan hanya 93 saja. Nah, ini masih bisa kita jadikan, ini masih benar untuk gambar kita karena dia tidak melebihi dari hasil perhitungan kita, yang dimana hasil perhitungan kita adalah 93,005. Nah, baik, begitu pula juga dengan nilai sigma y-aksen kita. Di perhitungan kita mendapatkan besarnya sigma y-aksen kita yaitu senilai 111,995 kilonewton. Dan juga di gambar kita mendapatkan hasil sebesar 112 kilonewton. Di sini juga sudah membuktikan bahwa
hasil perhitungan dan hasil gambar kita itu tidak melebihi batas toleransi yang seharusnya, yang dimana toleransinya itu adalah 1 kilonewton. Begitu pula juga dengan sigma x-aksen, yang dimana hasil perhitungan kita yaitu sebesar 298,005, dan hasil dari gambar kita yaitu sebesar 298. Ini juga sudah membuktikan bahwa gambar kita itu tidak melebihi batas toleransi dari hasil perhitungan kita. Baik, untuk selanjutnya kita akan ke soal nomor 2, masih tentang materi tegangan dan pergangan. Di sini diketahui sebuah elemen memiliki nilai pergangan normal ke arah sumbu X sebesar 3,85 mm dan ke arah sumbu Y sebesar 0,45 cm, serta memiliki regangan geser atau gamma XY sebesar 3 mm. Maka tentukan nilai transformasi regangannya menggunakan sudut yang didapatkan pada soal sebelumnya. Nah, untuk penyelesaian kita lihat ke soal. Yang diketahui tadi adalah regangan normal ke arah sumbu X 3,85 mm. Kemudian regangan normal terhadap sumbu Y itu 0,45 cm. Itu kita harus ubah ke milimeter juga, jadi 4,5 mm. Selanjutnya kita tahu regangan gesernya atau gamma XY nya itu sebesar 3 mm. Nah, sudut dari soal yang akan kita gunakan dari soal sebelumnya itu sudut 2 θ P, yang dimana besar sudut ini adalah 53,75 derajat. Nah, selanjutnya untuk jawabannya kita mencari transformasi regangan. Pertama kita akan mencari transformasi regangan dari sumbu X atau epsilon x-aksen. Kita akan menggunakan rumus epsilon xx ditambah epsilon yy ditambah epsilon xx dikurang epsilon yy per 2 cos 2 theta ditambah gamma xy per 2 dikali sin 2 theta. Maka kita bisa dapat hasil perhitungan dari transformasi regangan di sumbu X itu sebesar 5,192 mm. Gamma XY per 2 dikali sin 2 theta. Berdasarkan hasil perhitungan yang kita dapat, didapatkanlah transformasi regangan pada sumbu X yaitu sebesar 3,158 mm. Selanjutnya kita akan mencari transformasi regangan di sumbu X dan Y atau titik koordinat, titik ujung dari transformasi regangan. Nah, untuk rumus epsilon x-aksen y-aksen itu bisa kita lihat seperti di papan tulis. Rumusnya minus epsilon xx dikurang epsilon y per 2 dikali sin 2 theta ditambah gamma xy per 2 dikali cos 2 theta. Dan di sini untuk transformasi regangan xy kita bisa dapat sebesar 1,149 mm. Ya, baik, selanjutnya untuk soal nomor 3. Bila pada akhirnya diketahui bahwa elemen terdefinisi pada soal nomor 1 dan nomor 2 merupakan elemen yang sama, tentukan nilai A. Modulus elastis atau E, B. Quotient ratio atau V, C. Modulus geser atau G dari elemen tersebut. Untuk penyelesaian bagian A, kita mencari modulus elastis, yang dimana rumusnya E sama dengan sigma xx per epsilon xx, yang dimana sigma xx dan epsilon xx itu sudah diketahui. Sigma xx itu sebesar 260 kN dan epsilon xx itu sebesar 3,85 mm, yang dimana kita bisa mendapatkan hasil dari modulus elastis yaitu sebesar 67,53. Dan yang selanjutnya untuk mencari quotient ratio, yang dimana kita menggunakan rumus epsilon xy sama dengan 1 ditambah V kali tau xy per modulus elastis, yang dimana hasil yang kita dapatkan yaitu sebesar 0,0345. Selanjutnya yang C, kita mencari modulus geser atau G, yang dimana kita menggunakan rumus epsilon xy sama dengan tau xy per 2G. 1,149 sama dengan 75 per 2G, dan dimana kita mendapatkan hasil dari nilai G nya yaitu sebesar 32,63.
Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata setelah penyampaian. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.